Kejaksaan Agung menegaskan penahanan Joko Chandra merupakan eksekusi dari peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009. Dalam putusan tersebut, Joko Chandra dihukum 2 tahun dan denda 15 juta rupiah. Kejaksaan Agung menegaskan penempatan terpidana kasus korupsi hak tagih Bank Bali Joko Chandra di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri sudah dilakukan sesuai prosedur. Penempatan Joko di Rutan Cabang Salemba Barreskrim Polri ini merupakan eksekusi dari putusan peninjauan kembali Mahkamah Agung tahun 2009 yang memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam putusan tersebut, Joko Sugiarto Chandra dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan kewajiban membayar denda sebanyak 15 juta rupiah karena terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana korupsi dalam pengalihan hak tagih utang atau cesi Bank Bali. Jadi kami ulangi, tugas jaksa dalam hal ini adalah eksekusi terhadap putusan peninjauan kembali nomor 12 tahun 2009. Jadi tidak ada istilah penahanan, ya. Jadi eksekusi. Kalaupun ada yang berpendapat bahwa putusan itu tidak memenuhi syarat ketentuan di dalam pasal 197 ayat 2, maka ranahnya menjadi berbeda. Sebelumnya Barreskrim Polri menyerahkan narapidana kasus pengalihan hak tagih Bank Bali Joko Chandra ke Kejaksaan Agung 31 Juli lalu. Joko Sugiarto Chandra telah menempati sel di Rutan Salemba Cabang Barreskrim Polri setelah polisi menangkap Joko Chandra di Malaysia pada 30 Juli lalu. Penempatan ini dikatakan hanya sementara untuk kepentingan penyelidikan tim Barreskrim Polri dalam kasus surat jalan, sementara nantinya Joko Chandra akan dipindahkan ke Rutan Salemba. Saat ini yang bersangkutan dititipkan di Rutan Cabang Salemba yang ada di Mabes Polri. Ini juga tentunya memudahkan bagi Barreskrim Polri untuk melanjutkan penyelidikan dan pemeriksaan lebih lanjut terhadap saudara Joko Chandra. Tak hanya Joko Chandra, mantan pejabat Barreskrim Polri Brigjen Prasetyo Utomo juga ditahan. Prasetyo dan Joko Chandra ditempatkan di sel berbeda. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Joko Chandra sempat membuat geger tanah air sepanjang bulan Juli. 3 institusi negeri ini saling lempar tanggung jawab karena tak ingin jadi sasaran kritik saat ia bebas berkeliaran keluar masuk Indonesia. Sejumlah jenderal di kepolisian dan seorang jaksa dicopot dari jabatannya. Penghujung bulan Juli lalu menjadi akhir pelarian Joko Chandra. Sang buron 11 tahun ditangkap di Kuala Lumpur, Malaysia. Kabar Reskrim Polri memimpin langsung penangkapan sang buron kasus Bank Bali. Penangkapan Joko Chandra bersamaan dengan penetapan status tersangka sang pengacara Anita Kolopaking. Mabes Polri menganggap Anita memalsukan surat jalan dari polisi saat sang buron berkunjung ke tanah air Mei dan Juni lalu. Saat itu, Joko Chandra bisa bebas melenggang membuat IKTP dan paspor di Jakarta, serta menumpang jet pribadi ke Pontianak, sebelum akhirnya lari kembali ke Kuala Lumpur. Langkah polisi menangkap Joko Chandra dan menetapkan tersangka pengacaranya hanya berselang 1 hari. Setelah Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menolak peninjauan kembali kasusnya. Pasalnya, Joko Chandra tak pernah hadir meski sidang berkali-kali ditunda.